Gimana Pak? Kita cabut skosnya ya? Ya. Oke. Mungkin dari pihak manajemen sudah bisa langsung memberikan respon. Saya kira bisa apa Pak disampaikan. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk koordinasi dengan pimpinan lain juga. Dan setelah mendapat arahan beliau bahwa arahan juga Pak, arahan dari Bapak Deputi sebelum dikomunikasikan dengan pemegang saham, maka data-data hasil perhitungan ini jangan dipublikasikan dulu. Seperti itu Pak. Artinya belum bisa disampaikan kepada pekerja maupun kepada gerasi. Iya. Kemudian terkait dengan itu Pak, rencana ini realisasi dari apa ini ada mana tadi ada apa Pak? Ada arahan juga? Iya, terkait kedua hal yang tadi diajukan dalam diskusi kita, maka dua hal itulah tadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham untuk dimintakan arahan lebih lanjut lagi Pak. Artinya ini harus hasil dari RUPS nantinya. Iya, saya belum tahu pasti, hanya arahan dari beliau pimpinan kami menyatakan bahwa sepenuhnya itu menjadi menunggu arahan lebih lanjut dari pemegang saham. Entah itu dalam mekanisme RUPS atau bukan, tergantung arahan nanti Pak. Artinya kalau begini kan belum ada pergerakan apa kita ya? Iya. Kemajuan dari 7 September kemarin. pertemuan kita. Atau mungkin gini Pak, coba kita cari solusi yang lain, alternatif lain. Ketika misalnya terkait dengan data mungkin masih bersifat tentatif masih bersifat konfidensial ya, mungkin menurut manajemen ini kalau seperti ini kan harus dilaporkan dulu ke pihak saham misalnya gitu ya. Atau mungkin misalnya ada yang lain, misalkan sebelum misalkan menunggu itu, mungkin seperti tadi kalau saya tadi ada usulan dari gerasi yang sebelumnya sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, untuk juga dilakukan semacam dibentuk semacam tim yang untuk apa ini. Artinya kan gini Pak, untuk sambil menunggu apa namanya itu data ini diverifikasi atau disetujui oleh RUPS misalnya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kita persiapkan. Artinya apa? Ketika misalkan itu sudah oke nanti, kemudian sudah PP-nya kebetulan PP itu sudah terbit, ya, kita ada aktivitas untuk mempersiapkan hal-hal segala sesuatu terkait dengan tugas dari misalkan tadi seperti ada tim yang memang mengawal bagaimana nanti proses selanjutnya. Tapi itu dari saya dulu. Nggak tahu apakah dari rekan-rekan serikat bekerja ada usulan mungkin yang lain atau bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan oleh manajemen tadi. Saya kira perlu silakan dari dia. Terima kasih Pak. Kebutuhan saya pribadi ini Pak Iswanto, teman-teman, saya butuh surat
informasi mengenai hak saya di perusahaan. Sebagai pegawai, saya masih bisa terima nggak ya? Jangan arahan dari pemegang saham dong, kayak gini aja. Jadi gini Pak, izin Pak. Dalam kondisi sekarang ini, kita jangan main lempar batu sembunyi tangan dong. Toh masalah ini udah muncul dong. Kita hadapi sama-sama lah. Bahwa di sini dalangnya PPA yang muncul aja, nggak ada masalah kok. Ujung-ujungnya kan dengan nilai yang ada. Ini saya lihat ini kayak main sembunyi-sembunyian terus Pak. Tapi sebentar Pak. Kalau terkait dengan tadi misalnya, ini perlu juga kita dapat info dari pihak manajemen. Apakah masih terkait dengan apa ini masih dimungkinkan nanti ada nego dengan misalnya gini? Karena ini sudah disampaikan oleh Bapak kan. Apakah dimungkinkan? Kalau dimungkinkan dengan nego, itu konsekuensinya masih berbeda kan gitu. Tapi perlu juga informasi dari pihak manajemen dan juga mungkin juga dari BPA. Ini terkait dengan apa ini, data-data yang sudah diverifikasi ini, kira-kira bagaimana apanya? Kemungkinan untuk apakah masih bisa di-challenge oleh salah satu pihak, misalnya contoh tadi ini. Boleh Pak Usul Pak? Nah, sebentar dulu Pak. Contoh seperti gini Pak, misalnya kan tadi kan sudah ada nih hasil verifikasi ini. Kemudian memang kalau saya lihat dari prosedurnya, memang ini masih internal dari pihak manajemen. Kan kira-kira gini, manajemen ini minta bantu. Kalau bahasa kasar, bahasa kampungnya seperti itu, minta bantu, tolong deh dulu. Ini saya akan melakukan suatu dalam konteks restrukturisasi tadi. Tapi ini kan perlu dibayarkan ini hak karyawan ini karena punya konsekuensi macam-macam tadi kan. Ini coba cek dulu kan gitu kan. Kemudian oleh pihak ketiga siapapun sebenarnya itu bisa lakukan. Dicek kemudian dilaporkan ke apa kan gitu kan, kayak pemberi pekerjaan, pemberi perintah. Oke ini. Tentunya apakah misalnya pihak direksi di sini dalam konteks tadi ada pihak manajemen, apakah ini masih bisa artinya dikoreksi oleh pihak manajemen? Itu satu. Yang kedua, kalau misalkanlah tidak artinya setuju misalnya direksi terkait dengan ini, terkait dengan verifikasi tadi, kemudian ini dibawa supaya kan kira-kira ini artinya kami mau bayarkan ini hak pekerja ini, tapi karena itu angkanya kurang lebih dari sekian, maka harus ada persetujuan dari LPS. Kan kira-kira itu dalam konteks perseroan. Oke, kan gitu kan? Prinsipnya kalau seperti ini hanya tinggal sebenarnya persetujuan dari pihak direksi untuk melakukan. Oke, silakan, kan gitu. Karena memang kalau terkait dengan pengelolaan seperti ini, itu adalah bukan wilayahnya RUPS untuk menyetujui atau tidak. Hanya wilayahnya adalah oke, silakan bayar. Itu sebenarnya kalau dalam konteks hak karyawan, karena hubungan antara kerja ini adalah hubungan antara entitasnya PT Merpati dengan karyawan, dan untuk mengelola itu diberikan kewenangan oleh undang-undang, baik undang-undang itu undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang BUMN untuk mengelola ini. Hanya saja tidak biasanya dalam anggaran dasar perseroan, ketika misalnya angka itu lebih daripada sekian, maka dia harus setuju dulu RUPS untuk supaya dilakukan pembayaran. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi terhadap kondisi perusahaan. Itu sesuai dengan undang-undang perseroan, dan itu pun undang-undang BUMN juga seperti itu. Sekarang itu tadi Pak, mungkin tadi kan dalam konteks ini, apakah yang saya kemukakan itu sejalan dengan kebijakan yang diambil internal oleh pihak manajemen
menepati atau tidak. Ya, silakan Pak akan direspon dulu. Baik Pak, mungkin gini Pak, kita based on perhitungan ini kan based on hasil rapat tanggal 4 Agustus 2015. Oh ya. Jadi based onnya di situ Pak ya, based on situ kita ditunjuk semacam tim lah. Tim ini kita dilatasi oleh PPA dan pemegang saham, ya kan? Nah dari situlah kita memulai pekerjaan, mulai menghitung ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13, pasti ke situ Pak arahannya. Bos kami juga punya aturan perusahaan, namanya PKB. Kan gitu Pak? Ya, Kita ada PKB juga kan? Nah, dari dasar itu semua, tentu kami, karena di situ dikatakan harus disampaikan ke aktuaria data-data itu semua. Semua data dari Merpati oke, ya betul. Data dari Merpati disampaikan ke aktuaria untuk memverifikasi lagi data itu apakah sudah benar, apakah sudah update, dan segala macam. Dari hasil daripada aktuaria tadi, diverifikasi lagi oleh pihak yang namanya KAP atau akuntan parti. Yang seharusnya BPKP waktu itu diminta, karena BPKP mungkin anggota yang terbatas, maka ditunjuklah oleh mereka kantor akuntan Pak. Nah data itu, apa yang disampaikan oleh Pak Riswanto tadi, sudah selesai. Jadi perhitungan itu tidak ada perhitungan kita menyatakan itu negosiasi, tidak ada. Perhitungan kami ada perhitungan sesuai aturan daripada undang-undang. Itu Pak, aturannya Pak. Semua yang ada di undang-undang itu pasti ada di dalam itu semua. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kenapa kami tidak bisa menetapkan kapan gitu kan? Karena gini Pak, kami ini tidak punya dana perusahaan ini Pak. Merpati ini tidak punya dana perusahaan ini. Yang dana yang disampaikan oleh Pak Eri tadi bahwa PP yang telah yang tanda nomor 72 tadi tanggal 23 September itu adalah PMNP yang diserahkan kepada PPA. Makanya itu kami data yang telah kami buat tadi, yang telah diverifikasi oleh tim-tim tadi, tim aktuaria, tim KAP, itu akan kami sampaikan kepada pemegang saham. Kami kembalikan pemegang saham. Ini mau diapain, ya kan? Kapan dibayar? Berapa nilainya? Itu Pak, itu kami belum dapat arahan sama sekali. Berapa nilainya? Jadi dana itu tidak dari Merpati ya. Dana itu dari pemerintah. Harapan kami dari pemerintah. Karena dana dari Merpati terus terang tidak ada. Aset pun tidak ada saat ini karena sudah menjadi agunan semua. Ya. Itu Pak. Jadi seperti itu Pak kondisinya. Jadi perhitungan itu kami pastikan perhitungan sesuai dengan aturan main, aturan undang-undang. Tapi karena kami punya aturan lagi, aturan perusahaan adalah PKB, kami mengacu pada PKB. Kami tidak ada aturan perhitungan 1 dan 2, kami hanya 1 PKB. Tidak aturan kami seperti itu. Hanya itu Pak. Iya, oke. Boleh Pak, tambah sedikit. Ya, silakan Pak. Dimatikan dulu Pak. Baik Pak, ini kita nyambung aja Pak. Sebetulnya dalam ketidakpastian ini, yang kita hari ini sebelum meminta satu kepastian, jangankan kami dari sisi ketua fasilitator aja bingung ini, belum punya kepastian apa keputusan rapat ini kan begitu. Kami sebenarnya setuju dengan usulan dari Bapak Ketua itu, bentuklah tim apapun namanya untuk memantau data ini. Kalau memang belum boleh sampai kepada pegawai, yang penting ada perwakilan pegawai mengetahui data apa yang disampaikan. Sebetulnya itu penting buat ini untuk satu kontrol balance jadinya. Jadi nantinya kalau terjadi apapun kita mengetahui apa perkembangan data itu. Itu sebetulnya yang perlu. Itu kemungkinan kita bisa membuat paling tidak belum pasti tapi sudah menuju kepastian kalau ini dibentuk tim. Karena tim ini nanti bisa ditingkatkan juga menjadi tim untuk pembayaran. Kepastian yang data yang disampaikan sampai diputuskan di RUPS itu jelas. Kita mengawalnya jelas. Nah, saya kira itu penting apapun dasarnya. Kami paham PKB, peraturan perusahaan, oke. Tapi apakah benar hitung belum tentu. Kami akan cek itu. Jangan sampai di kemudian hari sudah diputuskan dan terjadi pembayaran, terjadilah perselisihan. Kita harapkan itu nggak terjadi. Kan gitu sebetulnya. Ini mohon ide dari Bapak Ketua Fasilitator cukup menurut kami paslah untuk menjawab ketidakpastian ini Pak. Mohon ini mungkin
melalui forum ini mungkin Kementerian Tenaga Kerja ini dapat memfasilitasi pembentukan tim ini. Kami serahkan ke kementerian. Karena kalau kami engkel-engkel untuk minta mungkin sulit karena alasan inilah harus itulah harus ini sangat sulit. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Nah, jadi kan kalau saya yang menginisiasi itu memang tidak tepat, Pak. Seharusnya itu kan berdasarkan kesepakatan. Kan gitu. Itu sebenarnya yang mau kita ini. Tapi kan gini Pak, jadi sangat menarik juga yang disampaikan oleh pihak manajemen tadi bahwa kan tadi yang disampaikan bahwa penghitungan termasuk tadi kan itu based on pertemuan pada tanggal 4 Agustus. Ya. Kalau itu yang menjadi dasar seharusnya kan gitu kan. Seharusnya tadi di sini kan ada poin 4 angka rumah 4 dikatakan bahwa dalam rangka penyelesaian masalah ketenagakerjaan PT Merpati Nusantara akan dibentuk tim yang terdiri dari serikat karyawan PT ini, kemudian direksi dan difasilitasi oleh PPA. Jadi oke, misalkan kalau itu kesepakatan itu tidak jadi persoalan memang. Tapi kalau saya berpikir tadi harusnya memang supaya jangan ada lagi polemik terkait dengan apa ini Data. bagusnya memang ada disertakan dari pihak pemerintah. Tapi oke lah, misalkan ini sudah jalan. Tapi yang menjadi kita kan yang menjadi perhatian kita itu kalau memang itu tadi sudah dipastikan oleh pihak manajemen bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun sesuai dengan PKB, kan gitu. Siapa yang jamin bahwa itu sudah sesuai? Kan gitu. Sebentar dulu Pak. Nanti kita diskusikan sebentar. Itu yang pertama, kan gitu kan? Karena karyawan nggak tahu ini. Iya. Tadi. Tapi kalau misalkan tadi seperti Bapak sampaikan, misalkan kalau itu memang sudah sesuai dengan pertemuan tanggal 4, berarti ada dong perwakilan dari serikat karyawan yang ikut menghitung. Ya. Terlepas dari persoalan itu semua tadi kan, terlepas dari persoalan apakah itu atau bagaimana. Nah, kemudian apakah tim yang dimaksud di sini, Pak, apakah memang itu hanya tim untuk proses pembayaran atau termasuk dari ikut perhitungan, Pak? Oke. Berarti hanya untuk perhitungan, Pak, ya? Iya. Oke. Oleh karena itu artinya clear ya bahwa itu memang sudah berdasarkan tim ini adalah untuk menghitung hak-hak dari karyawan. Sekarang bagaimana ke depannya? Kan gitu. Karena tadi kan kalau itu memang sudah oke, kemudian tanggal 2 tanggal 30 itu akan dibawa ke RUPS. Nah, tapi perlu juga gini Pak, mungkin sekedar gambaran bisa mungkin diberikan oleh Bapak dari PPA. Kira-kira kalau terkait dengan ini kan untuk membayar hak karyawan ini sebenarnya Merpati nggak punya duit, kan gitu. Tapi dia minta bantuan ini, kalau bahasa di kampung saya minta bantuan dia dari orang yang punya duit, kan gitu kan? Dalam hal ini negara. Bapak, aku sudah dalam propos nih, kawan-kawan karyawanku ini sudah banyak haknya belum saya bayar dan tolong aku kasih bantuan darah segar, kan gitu kan? Prosesnya adalah oke, saya mau bantu kata negara
Tapi dengan catatan harus saya bikin dulu landasan dasar hukumnya, terbitkanlah itu PP, kan gitu Pak. Ketika itu diterbitkan PP, tentunya saya yakin bahwa besaran hak karyawan ini pasti bisa, artinya mencukupi dari yang diberikan oleh negara melalui peraturan pemerintah tadi, kan gitu. Karena itu sudah pasti mencukupi, maka yang perlu adalah kalau ini sudah terbit, kemudian itu nanti tanggal 30 sudah dibawa ke RUPS, biasanya ini berapa lama ini baru bisa dicairkan? Kan gitu. Kalau misalkan kan seperti kita Pak, misalkan gini, anggaran pemerintah misalkan kalau itu dalam misalnya kegiatan, kita itu diajukan kepada apa dan itu sudah melalui prosedur, maka dalam waktu yang tertentu itu sudah bisa dicairkan. Atau mungkin misalnya karena ini angkanya besar, apakah ini pencairannya hanya bertahap? Bolehkah itu sekaligus atau kan itu kan apakah itu harus bertahap? Itu juga perlu Pak. Mungkin dari PPA bisa menyampaikan Pak. Silakan Pak. Saya coba bantu jelaskan dan meluruskan. Semoga apa yang saya ucapkan ini tidak dianggap sebagai pikiran lagi Pak. Poinnya begini Pak, pemerintah sebagai bayangan Bupati, memandang Bupati akan terus atau tidak itu kan keputusan pegang Pak. Tapi bahwa mereka saat ini meminta kepada PPA selaku pihak melakukan sosialisasi nanti untuk membantu menyelesaikan permasalahan karyawan. PPA sendiri seperti saya bilang tadi, BUMN yang dibentuk untuk salah satu tugasnya melakukan RR di BUMN Pak. Untuk itu kami oleh pemerintah diberikan modal. Jadi kami diberikan modal untuk menyelesaikan tugas-tugas dimaksud. Penggunaan modal itu kemudian diatur lagi dengan Permen BUMN. Ada Permen 01 tahun 2009, Junto Permen lagi 05 tahun 2012 Pak. Di situ dijelaskan tata cara penggunaan dana-dana yang ada di PPA yang kemarin disetor untuk kegiatan RR Pak. Jadi kegiatan itu fungsi PPA di sini Pak, fungsinya adalah. Nah, bahwa kemudian Merpati diputuskan oleh pemegang saham saat ini untuk penyerahan karyawannya, penyelesaian karyawan, pemegang saham mungkin perlu tahu berapa sih misalnya kewajiban dirjen Merpati dan karyawan, dengan Pak. Berapa sih kemampuan Merpati untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud? Kalau kewajiban dimaksud tidak ada, berapa sih aset yang bisa dicarikan gitu kan? Mungkin ada aset yang bisa dicarikan, tapi kan perlu waktu Pak, bahasa terakhir kan. Karena untuk likuidasi butuh waktu, likuidasi aset. Untuk itu pemerintah meminta kepada BPA dalam kaitan penyihatan Merpati ini, tolong dikedepankan penyihatan karyawan terlebih dahulu. Nah, pakai dana apa? Apakah dana BUMN dan dana BPA dalam RR itu merupakan perintah dan fungsi dari maksudnya itu adalah salah satu bentuk kerja atau perintah dari pemegang saham BPA Pak. Dengan merujuk kepada Permen dan PP dan undang-undang yang ada Pak. Besarnya berapa? Itu nanti akan diputuskan sesuai juga dengan kemampuan aset perseroan Pak. Perseroan Merpati maksud saya Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang akan tolong ke BPA, benar karena BPA memang ada dana itu. PP itu turun dan sebagai dana korporasi BPA. Modal BPA untuk menjalankan tugasnya mendukung pemerintah dalam menyiapkan BUMN yang dilakukan proses ditetapkan melakukan proses restrukturisasi dan revitalisasinya Pak. Jadi kira-kira posisi seperti itu Pak. Tapi ada mungkin nggak usah direkam dulu kali ya. Ada rekam. Ya, ini apa namanya ini lebih mungkin ada ya memang unsur PPA-nya ada unsur kajian hukumnya. Jadi mungkin gini apa namanya terkait seperti yang tadi data karyawan terus berapa jumlahnya terus sebagainya. Nggak usah di dulu nih ya. Bapak ngomong yang bener aja Pak. Bapak ngomong yang bener aja, jadi nggak ada masalah dengan ya, benar. Ayo udah. Maksudnya gini, gue ini bukan posisi kan gini. Saya cuma mau ngasih tahu kan
sebenarnya nggak perlu saya ngomong bagiannya merpati gitu loh, makanya nggak usah di ini gitu. Tapi supaya Bapak jelas, sorry aja Mas. Maksudnya supaya ini, kan gini nih, tadi merpati terkait dengan data karyawan sama kapan akan dibayar, saya bilang mungkin saya bisa sampaikan kira-kira seperti ini kajian hukumnya Pak. Merpati kan pasti punya data dong, berapa sih gaji tertunggak karyawan, dia udah pasti punya nih. Kalau mau di PHK, hitungannya dasarnya apa? Ada dong, ada PKB, ada ketentuan undang-undang. Pasti karena PKB yang lebih tinggi, pasti dia pakai data PKB. Udah ada, dia kasih nih Kak waris. Benar nggak sih ini perhitungan saya ini? Diverifikasi dong. Udah, memang udah sesuai. Karena benar ini PKB-nya gitu ya, benar udah nggak gajian sekian bulan, sehingga baik upah tertunggak maupun PHK, kalau di PHK segini hasilnya, jadi udah diverifikasi. Kasih dong ke apa namanya, ke pemegang saham, ini loh hitungan kita. Merpati nggak punya duit, bagaimana kami mau membayar ini? Berapa yang bisa kami bayarkan? Tolong arahan dari pemegang saham, kan gitu. Pasti pemegang saham juga kan ini ada aturan negara Pak, ada ketentuan perundang-undangan yang membatasi, nggak tiba-tiba udah bayar semua, dananya dari mana, kan gitu. Jadi kembali lagi kepada ketentuan. PPA waktu itu pernah mengajukan PMN, penyertaan modal negara kepada PPA. Sebenarnya itu menjadi modalnya PPA Pak. Cuman di sana itu ada kajian, waktu kita minta PMN ini untuk apa aja. Itu ada untuk BUMN ini, jadi ada beberapa BUMN. Termasuk salah satu adalah untuk merpati. Merpati itu adalah dalam rangka restrukturisasi revitalisasi merpati. Di mana di dalam poin restrukturisasi revitalisasi salah satu adalah penyelesaian karyawan. Jadi waktu itu di dalam kajiannya PPA ada bagian yang untuk penyelesaian karyawan yang kurang lebih kalau nggak salah sekitar 320-an. Itu ininya kajian pada waktu itu Pak. Jadi kan nanti yang bayar itu adalah merpati Pak. Merpati dalam hal ini telah menunjuk konsultan, saya nggak tahu apa sudah selesai ditunjuk atau belum, yang nanti akan bernegosiasi dengan karyawan. Tentu merpati akan bilang, berdasarkan perhitungan kami, hak karyawan Anda katakan umpamanya segini, tapi merpati cuma bisa bayar segini. Jadi nanti Bapak akan dapat semua hitungannya dengan jelas, pasti Pak. Hak Anda segini, yang bisa dibayarkan segini. Itu nanti pasti akan bernegosiasi antara manajemen merpati dengan serikat pekerja dan karyawan, gitu loh. Jadi Bapak akan pasti dapat angka itu nanti Pak. Kalau nggak benar ya Bapak punya, kan gini Pak, nanti akan bipartit. Ternyata bipartit nggak selesai, akan tripartit lagi ke nakar gitu loh. Kalau ternyata nggak selesai juga ya berarti PHI Pak. Itu udah pasti. Jadi itu ketentuan undang-undangnya udah seperti itu. Tetapi yang jelas saya mengerti merpati itu dia itu punya keterbatasan. Dia nggak bisa, walaupun udah ada hitungan ini, mau bayar nggak bisa. Pasti dia akan ke pemegang saham. Berapa menurut pemegang saham yang bisa saya bayarkan, mana dananya? Kan gitu. Gitu Pak, kira-kira nanti seperti apa namanya kajian hukumnya seperti itu. Kalau ternyata memang dalam nanti negosiasi atau dari bipartit tripartit nggak ada kesepakatan, pasti akan ke PHI Pak. Gitu Pak kira-kira. Oke, memang itu yang mekanismenya Pak ya. Kalau gitu gini, ini kira-kira kapan diinformasikan ini kepada karyawan terkait yang Bapak sampaikan tadi? Misalnya kan tadi kan sudah dilakukan verifikasi, kemudian nanti tanggal 30 itu akan disampaikan kepada RUPS, kemudian setelah itu tadi akan tentunya kan tadi kalau misalkan uangnya cukup kan gitu kan Pak ya, mungkin disetujui, oke silakan. Tapi kalau ternyata memang tidak cukup uangnya kan, maka itu akan dinegosiasi dengan pekerja. Betul. Haknya seperti ini yang sesuai dengan verifikasi data ini, misalnya X rupiah, misalkanlah 10 juta contoh, dan 1 orang. Tapi
kondisi keuangan yang ada yang siap untuk dilakukan di pembayaran karyawan itu hanya 8 juta misalnya, kan gitu kan. Oleh karena itu harus ada nego, kan gitu kan. Negonya ini tadi berunding secara tripartit. Kalau ternyata misalkan masih tetap bisa bekerja minta tetap seperti ini, maka prosesnya itu. Artinya gini, karena ini kan sudah cukup lama apanya Pak? Masalah ini. 2 tahun. Ya, sehingga perlu ada kepastian terkait dengan waktu. Nanti kapan itu dilakukan negonya? Atau informasi terkait dengan kemampuan bayar ini kapan? Kan itu kan yang mereka ini Pak, yang mereka ingin ada kepastian. Supaya apa? Tentunya tadi kan yang namanya kita memang apalagi dalam kondisi yang tidak jelas setiap bulannya ada penghasilan untuk kebutuhan keluarga, ini kan berat ini menghadapi hari-hari ini Pak. Gitu. Tapi mungkin dengan tadi kalau ada misalkan informasi dari pihak manajemen, ini akan nanti misalkan gini Pak, oke tanggal 30 ini akan dilakukan RUPS, ya kan? Kita artinya itu sudah tahu nanti bagaimana kondisinya. Oke, setelah tanggal 30 maka kita akan ketemu, misalnya 2 minggu setelah itu misalnya, untuk menyampaikan ini loh apanya hasilnya. Baru langsung bisa kita nanti bicarakan kan, oke bagaimana kondisi keuangan perusahaan, kemudian bagaimana dari pekerja, baru kita bicarakan Pak. Artinya apa? Karena takut saya gini, kalau ini nanti akan semakin berlarut-larut Pak, apalagi ini tidak misalnya harus itu menempuh sampai ke pengadilan. Seyogianya kita artinya jangan sampai ke sana lah ya. Harapan kita gitu selesai di tingkat nego kan gitu Pak. Sehingga tadi perlu ada semacam tahapan dan waktu yang bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan pekerja. Memang yang menjawab itu manajemen Pak, kan gitu ya. Oke, gimana Pak dari manajemen? Ya kalau misalkan gini ada kepastian, oke kita ketemu tanggal 1 Desember misalnya, itu contoh. Tapi ada suatu apa Pak? Pastian. Ada kepastian progres untuk apa beda ini? Pak. Jadi gini Pak, kita kan belum bisa memastikan yang kita sampaikan tadi kan yang bisa kita pastikan kapan jumlahnya. Karena gini Pak, gimana pun kita menunggu RUP kan belum berlangsung nih, baru mau akan kita sampaikan ke mereka. Jadi setelah mendapat arahan dari situ, tidak mungkin Pak seorang manajemen melakukan sesuatu sepihak, mungkin itu Pak. Pasti ada keterlibatan pegawai, itu sangat pasti. Tidak mungkin Pak melakukan sepihak itu nanti setelah RUP mungkin seperti apa arahannya, hasil seperti apa, tertulis Pak ya, tertulis, itu pasti tertulis seperti apa, itemnya apa saja, itu akan kita sampaikan ke pegawai dan kita pasti, tidak mungkin enggak. Kita belum tahu arahannya seperti apa ini, seperti apa arahannya, ini belum tahu kita Mas. Yang jelas kita menyampaikan data yang diberikan oleh BUMN yang difasilitasi oleh PPA. Nah, data itulah kita sampaikan, perhitungan-perhitungan itu yang telah istilahnya sudah direalisasi oleh aktuaria dan KAP. Jadi kita gimana pun KAP ini kan tujuh oleh undang-undang Pak, oleh BPK. Berarti kita harus percaya dia gimana pun. Itulah yang ditunjuk putusan BUMN mereka yang besar. Jadi kita harus meyakinkan itu bahwa yang telah ditunjuk oleh undang-undang adalah BPK. BPK menunjuk lagi subnya adalah KAP. Aktuaria itu bagian untuk menghitung kebenaran data dari kita, gitu Pak. Ya. Jadi kita menunggu hasil aja Pak nanti Pak. Ya, justru itu Pak, itu yang kita matikan dulu Pak. Itu yang kita maksud Pak.
ini kan sudah selesai, ini kan tugasnya apa ini sampai aktuaris ini kan. Sekarang sudah ada agenda yang sudah Bapak sampaikan bahwa tanggal 31 ya, 31 Oktober akan dilakukan RUPS. Persoalan apakah hasilnya oke semua atau apa, yang kita maksudkan adalah kita perlu dapat informasi. Iya, itu. Oke, kalau tanggal 31 misalkan RUPS-nya, apapun hasilnya, jadi atau tidak misalkan RUPS-nya, kita perlu dapat info. Kapan kita dapat itu? Artinya gini Pak, kita sepakati, oke gini Pak, oke rencananya memang tanggal 31 Oktober akan dilakukan RUPS. Apakah itu terlaksana atau tidak, kita ketemu 2 minggu kemudian. Apakah terlaksana atau tidak, atau apakah misalkan hasilnya bagaimana, kita ketemu 2 minggu setelah itu. Kita agendakan gitu loh Pak. Artinya kita sepakat nanti misalkan itu akan kita ketemu di sini untuk supaya ada media menginformasikan apa yang sudah dibicarakan dalam RUPS atau bagaimana jalannya itu tadi kepada rekan-rekan pekerja. Izin Pak, mungkin saya mau clearkan aja Pak. Pendapat pimpinan sangat logis. Yang tidak logis ini manajemen merpati Pak. Yang disampaikan dari PPA itu sangat logis, tetapi masih pendapat asumsi, teori, hukum. Masalahnya apa yang disampaikan itu adalah urutan yang harus dilakukan. Harusnya dilakukan atau harusnya ditulis dulu. Kita kembali ke manajemen merpati, satu pun tidak ada tulisan Pak. Yang Bapak sampaikan tadi nyambung sama dari PPA, bahwa urutan setelah RUPS itu apa? Apakah memang ada skenario, ada negosiasi dengan karyawan? Tidak ada disampaikan ke kita sama sekali per hari ini. Skenario seperti apa sih dari manajemen? Kita dibiarkan tidak tahu apa-apa sampai hari ini Pak. Makanya kami mengharapkan ada pertemuan lagi setelah RUPS atau 2 minggu setelah tanggal RUPS itu. Karena Bapak, saya tidak pernah melihat Pak skenario apapun yang dikeluarkan manajemen terkait nasib kami Pak. Yang disampaikan Pak PPA itu sangat konkret Pak, tapi itu masih kajian Pak. Kajian harusnya di sana Pak rumahnya, bukan dari PPA yang harusnya ngomong seperti itu. Harusnya ya nggak tahu nih saya nih apa nih permainan ini antara PPA dengan manajemen merpati. Ya, artinya begini Pak, usulan dari Bapak itu yang paling logis Pak. Kenapa tidak pernah ada dari manajemen itu mengusulkan itu ke PPA untuk disetujui? Kami sudah 24 bulan Pak. Kita rapat dari 4 Agustus sampai hari ini Pak. Kami siap nunggu lagi sampai tanggal minggu kedua November. Tapi minimal ada kepastian hukum terhadap nasib kami Pak. Dan skenario yang pasti dari perusahaan ini atau dari pemerintah terhadap kami Pak. Mungkin itu juga yang diharapkan Pak pimpinan. Makanya usulan dari Gerasi awalnya adalah bentuk tim lagi lah untuk monitoring ini semua Pak. Karena kami terus terang kehilangan informasi Pak. Kalau keluar dari ruang rapat ini kami kehilangan informasi. Semuanya katanya isu menyebar segala macam Pak. Makanya dalam kesempatan ini kami kepingin dengar dari manajemen. Tapi sebatas ini yang disampaikan, sangat kecewa kami Pak dengan informasi ini Pak. Terima kasih Pak. Dan jadi kan gini Pak, itu tadi salah satu kan yang saya usulkan supaya jangan sampai misinformasi kan gitu. Itu tadi yang maksud kita. Karena selama ini tadi sudah Bapak dan Ibu alami seperti itu, kita ke depan jangan seperti itu lagi. Setuju Pak. Gitu loh. Ya. Sehingga itu makanya saya tawarkan tadi kepada pihak manajemen, termasuk juga nanti masukan dari PPH. Oke, apapun yang akan dihasilkan tanggal 31 Oktober, kita akan ketemu 2 minggu setelah itu. Misalnya ini contoh saja Pak. Artinya nanti kita timbang-timbang cepat sudah pas nggak misalnya 2 minggu atau masih perlu nggak 2,5 minggu misalnya kan gitu. Tetapi maksudnya adalah supaya setiap informasi yang sedang dilakukan di proses di internal merpati itu bisa tersampaikan kepada rekan-rekan pekerja. Seminggu jangan. Oke, silakan Pak. Seminggu aja Mas. Baik Pak Pimpinan, tadi setelah kami berkoordinasi, arahan dari pimpinan kami menyatakan bahwa pertengahan November Pak. Pertengahan November.
Apa tuh? Disampaikan Apa hasil tuh? dari erupsi. Hah? Oke. Nggak, pertengahan Novembernya itu apa itu? Bertemu lagi setelah RUPS atau gimana? Iya, tadi kan Bapak tanya kan, kami sampaikan sekitar pertengahan November. Kita rapat lagi di sini. Apa itu? hasil dari luka. Tadi kan Bapak Hasil Bapak dari tadi hasil. bertanya, Update lah, Pak. hasil dari erupsi. Di ruangan ini ya? Iya, artinya kan itu yang perlu kita sepakati kan gitu Pak. Jadi gini loh, tadi kan sudah disampaikan, saya bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pihak manajemen dan juga yang disampaikan oleh PPK, serta bisa menarik suatu kesimpulan dari keinginan dari kawan-kawan pekerja kan gitu. Sehingga tadi supaya ini bisa terinfo semua apa yang akan kita tindak lanjuti seterusnya, ini kita sepakati gitu, kita sepakati. Tadi kalau Bapak dan Ibu tadi setuju dengan apa yang saya usulkan kan gitu, Setuju. ternyata kan setuju dan gitu, setuju semua, kita semua di sini. Oke, nanti tinggal 31 ada RUPS. Apapun hasilnya, apakah jadi atau tidak dilaksanakan, supaya ini terinformasi kepada kita semua. Oke, kita ketemu setelah itu. Usulan dari pihak manajemen setengah bulan atau pertengahan kan gitu. Ini sekarang kepada kawan-kawan bagaimana? Begitu loh. Paling lama seminggu. Mohon izin Pak, kalau seandainya RUP-nya tidak jadi, menunggu 2 minggu keberatan Pak, terlalu lama. Kalau tidak jadi ya RUP-nya. Tapi kalau jadi nunggu 2 minggu, oke, karena itu sudah hasil gitu. Kalau RUP gagal nunggu 2 minggu, waduh lama. Oke. Karena Gitu, itu Pak. begini Pak, saya ingin tahu dulu. Kalau dalam konteks RUPS di Merpati, berapa yang harus hadir? Siapa saja? Enggak, ya siapa saja yang harus hadir. Artinya kan gini, kan RUPS itu namanya kan pemegang saham, Iya. kan gitu. Pemegang saham dari RUPS itu siapa saja, Merpati siapa saja, tentunya mereka harus quorum kan gitu kan. Oke, bisa kita prediksi gitu Pak. Iya, yang pasti pemegang saham itu ada 2, mayoritas dan minoritas. Ya, Mayoritas itu pasti dipegang oleh Kementerian BUMN. ya artinya Menteri BUMN kan gitu kan, Menteri Ibu Rini kan. Iya, dan Direktur Utama Garuda Garuda sebagai suatu kuasa pemegang saham minoritas. 2 ini Pak. Ya, Mungkin nanti akan melibatkan PPK pasti. Dari Merpati 2 juga. Dari Merpati ya. Dari Merpati 2 juga Pak. Yang ada cuma Dirut dan komisaris 1. ya karena itu kan wajib kan hukumnya kan untuk menghadiri RUPS, karena itu kan bentuk pertanggungjawaban juga kepada RUPS. Oke, saya kira kan tidak banyak ya, tidak banyak artinya tadi apalagi misalkan Menteri BUMN dan Direktur Utama Garuda sebagai pemegang saham minoritas dan dari direksi 2 orang, dan ini juga kan usulan dari direksi ini kan, artinya kemungkinan untuk terjadi itu bisa Pak, kemungkinan untuk apa itu kecil, kemungkinan untuk gagal RUPS-nya. Kalau menimbang mengingat sudah 2 tahun, menurut hati saya Pak, sebagai karyawan senior, etika baik dari manajemen rada-rada jauh Pak. Untuk ditemuin susah. Personal kontak yang tadinya ada 3 sekarang hilang semuanya. Bapak Asep secara piloting junior saya, secara piloting sebagai direktur Merpati. Susah Pak saya temuin. Jadi keraguan-raguan ini bisa timbul Pak. Menunggu 2 minggu hanya mengatakan RUP gagal. Alangkah nistanya saya mendengar. Kecuali hasil RUP-nya sudah ada 2 minggu, nggak masalah. Kita tunggu 2 minggu, bunyinya hanya ternyata RUP-nya gagal. Gimana Pak kira-kira Pak? Dan akan dilakukan lagi RUPS tanggal Iya sekian. betul, gitu. Kalau cuma diumumkan bahwa RUP-nya gagal Pak, itu setelah 2 minggu kita tunggu. Masya Allah, ini mau etika baik nggak sih? Kira-kira gitu Pak. Kalau utang piutang, gitu, kira-kira gitu. Kalau menyampaikan hasil sesuatu aja Pak, paling lama seminggu lah Pak. Cuma menyampaikan aja sesuatu Pak. Apapun sesuatu di RUPS itu kan tinggal disampaikan di rapat ini lagi Pak.
bukan dikumpulkan karyawan. Kita minta ada mediator lagi. Karena kalau nggak ada mediator, kisruh nanti Pak. Minimal di ruangan ini lagi lah. Nah, justru itu makanya tadi Pak gini, kalau kita mau konsisten dan sepakat, saya akan fasilitasi terus ini. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Kan gitu, Ya. artinya tidak lagi perlu harus nunggu apa. Saya akan akan aktif Iya Pak. Ya. untuk bisa memfasilitasi ini. Terima kasih sebelumnya. Ya, bagus. Setuju. Jadi, tapi kan yang saya maksudkan tadi kan itu kan lebih baiknya dilandasi dengan kesepakatan. Ya. Ya. Gitu. Contoh tadi, contoh kan perintah dari pihak manajemen pertengahan, itu kan perintah dari rekan-rekan bekerja Satu minggu. Oke, mana yang kita sepakati? Jadi nanti gini, hari apapun yang kita sepakati, ada atau tidak perlu ada undangan. Ya, harus hadir. Harus ada komitmen di antara kita bahwa kita harus hadir tanggal sekian. Ya. Saya juga, artinya Pak, saya juga akan mengalokasikan waktu untuk itu. Ya. Pak keluar tentukan tanggal. November kalau saya tanggal 9 Pak aja Pak. 9 atau 10 atau 11 hari apa Pak? Hari Senin. Ya. Kalau 11 hari ini saya sama Senin. Tanggal 5, 6, 7 saya juga nggak bisa. Nah, ya. 9 5, 6, 7 kan hari. Gimana Pak manajemen tanggal 9 dan di sini? Nah, kita sepakat. Ya gimana Pak, tanggal 9 aja ya? Ya, betul. Saya kira pasti itu tanggal 9. Ya jalan nggak jalan dari UPS tanggal 9 dan 9 November 2015. Kita kumpul kembali. Jam 10. jadi nggak perlu undangan, jadi Kemenaker nggak mungkin undangan ya Pak ya? Iya, artinya kan gini, kita sudah komit tadi tanggal 9, kita ketemu di sini jam 10, ya, Siap. jam 10, kita bertemu di sini. Siap. Tanpa undangan, Bapak dan Ibu harus sudah datang. Siap. Gimana Pak manajemen siap? Siap, yang penting dikawal Jadi sepakat. 9 lah Pak. Minta dulu lah, telepon dulu. Arahan lagi Bos. Soalnya kan jenis manusia arahan. Makanya harus arahan dulu, nanti salah lagi kan. Nanti PPL juga Saya pikir perlu hadir juga dong. Iya, Pak. Ya. Nggak bisa. Ya. Karakternya arahan, nggak bisa lagi. Kan dia sudah ini Pak, tanggal 13 Oktober. Kalau arahannya disuruh nyempil sumur. Nanti ada yang punya. Oke, dapat. Aduh. Hotel rapat dari kan intinya kan sebenarnya cuma satu aja tuh udah sedikit udah satu aja nanti akan dilakukan pertemuan prosesnya gitu. Bisa rapat aja. Ya nanti dibikinkan lah. Ya. Jadi kan nanti gini Pak, Siap. sebelum Bapak tadi Ya. nanti kan iya, apakah kualifikasi nanti seksi kopi satu Jangan dia bangkrut pada ini. Siap. Siap. Oke, sepakat kita Pak ya. Sepakat total. Jadi kan ini tadi keinginan Ya kan 1 minggu kesepakatan tanggal 9. karena ini kan ini sebenarnya sudah kelihatan yang baik dari semua pihak. Satunya dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu sudah kelihatan dan sudah selesai. Tentunya karena ini sudah diawali, boleh dikatakan sudah sekian persen dari proses itu kita lakukan, sehingga ke depannya ini ya kita efektifkan lah supaya ini kan jangan sampai terlarut-larut. Jadi kita kalau saya sih berharap ya kalau bisa jangan sampai masuk kita ke tahun 2016 ya selesai semua. Kalau arahan menterinya seperti itu ya. Nah, itu Sampai ya, Desember Desember 2015. paling lambat Desember. Artinya kan dan 2015 maksudnya gini Pak, itu bukan hanya omongan aja dan itu udah mulai diimplementasikan. Contohnya gini Pak, ini sebagai bagus. ini aja. Ya. Itu Merpati akan menunjuk konsultan hukum nanti setelah terkait dengan yang yang RUPS.
penghitungan hak normatif dan pesangon itu kan akan disampaikan nanti ke kementerian. Terus setelah dapat arahan itu yang akan disampaikan nanti ke konsultan hukumnya. Konsultan hukum itu nanti akan bernegosiasi dengan serikat pekerja dan karyawan. Jadi mungkin nanti waktu pada tahap itu mungkin dari pihak serikat pekerja kan kita katakan umpamanya nanti dari konsultan hukumnya akan ketemu dengan serikat pekerja. Kalau bisa Pak, Bapak mulai dari sekarang mungkin sudah persiapkan kuasanya Pak. Karena itu udah nanti begitu ke tahap itu udah negosiasi mengenai setuju nggak dengan angka ini setelah ada hasil dari. Jadi maksudnya pengacara sendiri dia punya pengacara? Enggak, itu bukan Pak. Nanti kan untuk supaya lebih fleksibel Pak, kapan ketemunya bisa lebih gampang lah ini. Serikat pekerja bukan sekar doang ya? Oh enggak Pak, Ya. pokoknya sepanjang datang ini ketemu dengan apa namanya konsultan hukumnya Merpati. Anda siapa? Saya Gerasi. Oke, mewakili siapa? Karyawan. Mana kosanya? Ada yang mana? Oke, bagus. Gitu. Ya. Udah. Siapapun yang mewakili karyawan akan di ini Pak. Oke, siap. Diajak berunding lagi. Iya. Ini asumsi apa memang rencana? Itu udah. Makanya saya bilang ini sudah kesana Pak. Enggak, gini Pak. Seharusnya kan informasi ini bukan dari Bapak keluarnya. Iya. Dari manajemen harusnya. Skenario kita tuh begini. Makanya saya bilang, ini benar begitu atau enggak? Ini kan, ini confuse-nya kita sekarang Pak. Manajemen pasif, aktifnya di PPA. Bisa kita supaya ini Pak. Jadi kan itu belum, karena itu aja masih belum Pak. Tapi gini, kalau yang udah pasti Pak, konsultan hukum itu udah masukin penawaran dan nanti akan ditentukan oleh Merpati mungkin dalam 1-2 hari ini siapa orangnya, konsultan hukum ini yang nanti akan bernegosiasi dengan serikat pekerja. Sebetulnya itu yang udah pasti Pak. Ya sebetulnya yang keterangan begini mestinya dari manajemen, bukan dari PT PPA. Berarti PPA sekarang gini, saya mengerti Pak. Manajemen itu gini. Manajemen kan sekarang kantor aja nggak punya. Iya. Terus gajian juga enggak gitu. Iya. Jadi susah Pak. Saya sangat mengerti lah. Ya. Gitu, jadi jangan terlalu maksud saya gini Pak Sampai, kita ini kan sudah ada mediator bagus nih di Kemenaker Trans. Saya mengharapkan disinilah semuanya diputuskan. Setuju. Jangan lagi kita buat front lagi lawyer dengan kita. Saya bilang, Iya. apapun lawyer perusahaan duduknya bareng sama kita di sini. Kondisinya siapa nanti ini? Jadi bukan untuk melawan Bapak. Jadi apa? Jadi sebenarnya gini. Kalau manajemen itu kan mungkin gimana ya saya bilang ya? Mungkin punya keterbatasan. Kalau lawyer kan dia itu kan ibaratnya ini loh, ketentuan hukumnya seperti ini. Jadi nanti akan inilah dengan serikat pekerja dengan Bukan gini Pak, saya sudah bisa melihat gambaran itu. Yang ujungnya juga berakhir di sini Pak. Kenapa kita mesti lakukan itu? Kenapa nggak ini kita pelihara Pak, media ini kita pelihara terus? Ada lawyer yang duduk bareng kita di sini, biar ada nanti pemutusnya lebih cepat gitu. Iya, betul. Kenapa mesti kita berinteraksi lawyer sama pegawai atau serikat? Saya bilang nggak elok sekali Pak, karena sudah ada media seperti ini dari awal, makanya diusulkan Gerasi bentuk tim pengupahan, biar kita bareng-bareng cerita apa sih masalahnya gitu. Bukan kita harus berbenturan, lawyer berbenturan lagi Pak. Pak, kalau udah lawyer berbenturan Pak, masalah hukum. Ya ini konsekuensi hukum Pak, Bapak kan orang hukum. Bukan Pak, jadi maksudnya bukan berbenturan, karena kan gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa hak-hak normatif sama nanti kalau di PHK itu sangat besar Pak nilainya. Sementara perusahaan nggak punya kemampuan dari duit gitu. Ini ranah hukum nanti kita bicarakan Pak. Kalau bisa apapun, media ini kita pelihara Pak sampai tuntas masalah kita Pak. Jangan buka front lagi di luar. Yang penting bayar dulu hak yang belum dibayarkan itu. Ya kan nanti yang lainnya kan. Tadi kan udah Pak dari Merpati udah bilang bahwa tanggal 9 nanti saya pikir sih. Ya, soalnya informasi dari Pak Sampai saya nggak bisa pegang. Manajemennya nggak ngomong apa-apa. Berarti PT PPA udah Bukan Pak. Saya cuma ngasih tahu yang tadi konsultan hukum dari proses Pak. kok tahu padahal kan beda kantor. Kita yang bayar soalnya Pak. Kita yang bayar proses gitu. Oke, saya kira itu Pak ya. Saya kira kalau itu kan ke depan lah itu yang penting kan menterinya udah bilang kita Desember gitu. Oke, saya pegang.
dari Bukan saya loh ngomongnya, mungkin itu Bapak juga. enggak ada. Gerasi. Nah, tidak ada. Ya, paling lambat Desember. Paling lambat kan bisa cepat gitu loh. Paling lambat Desember, jadi Kan itu kan paling lambat kan berarti bisa cepat gitu. Oh. Oke Pak Ketua, terima kasih. Lanjut. Jadi saya kira gitu Pak ya. Siap. Kita sepakat tanggal 9 hari Senin jam 10 kita akan bertemu kembali di sini dengan agenda kita nanti akan mendengarkan informasi hasil UPS yang akan dilakukan tanggal 31 Oktober. Siap. Saya kira demikian Pak ya. Terima kasih, Pak. Kita bisa tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Makasih Pak. Nanti saya ambil dokumen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.